La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ustaz, Bapak Ustaz Muhammad Ridwan yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Masjid Nurul Islam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini walaupun cuaca sedikit mendung ibu-ibu tapi tidak mengurangi semangat ibu untuk hadir di masjid ini. Guna yaitu untuk melanjutkan pengajian rutin kita setiap minggunya. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu ketua yang saya hormati serta ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah nampaknya hari ini lebih ramai dari sebelumnya. Ya, saya tadi mengkhawatirkan sebab di daerah Kenali Besar sana hujan. Hujan, ini mungkin entah ada entah tidak di jemaahnya. Alhamdulillah dilihat di daerah Telanai, Broni tidak begitu lebat hujannya. Dan begitu sampai di sini, alhamdulillah jemaahnya ramai. Alhamdulillah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, ini pertanda bahwa semangat kita untuk belajar semakin meningkat. Ya, memang hidup ini ya perlu kita imbangi, minimal imbang antara dunia dan akhirat, ya, minimal berimbang. Yang paling bagus kita lebih kuatkan lagi akhirat. Sebab kenapa kita harus menguatkan akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih utama, ya, lebih utama. Hari akhirat itu lebih utama. Kenapa? Karena dia alamnya baqo, alamnya itu kekal. Kalau dunia ini alamnya panah sementara.
Nah, banyak orang yang tertipu dengan alam dunia yang fana ini. Dia tahu bahwa alam dunia ini sementara, lalu dia berlalai-lalai, berleha-leha dengan alam yang hanya sementara. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, kenapa kamu ingkar? Kalau orang ingkar itu pasti dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, betul lah? Itu namanya orang ingkar. Kata Tuhan semayang, dia udah semayang. Kata Tuhan ngaji, jangan sampai dah ngaji. Quran tu ditengok, jangan bulan puasa dibaca. Wah, dia tidak. Gitu. Puasa kata Tuhan, dia tak ada puasa. Gitu. Kalau sudah punya duit berangkat haji, jangan sampai tidak. Dia malah asyik masuk dengan hartanya itu dan poya-poya. Nah, ini termasuk orang yang ingkar. Itu kaifa takfurun wa kuntum amwatan, dan kamu tahu ya bahwa kamu tuh hidup 2 kali, mati 2 kali. Wa kuntum amwatan, tadinya kamu itu adalah mati. Matinya kita tak ada dulunya. Ya lagi dalam perut ibu kan? Tidak ada. Mati. Summa yuhyikum, lalu Allah hidupkan, ialah hidup kita di dunia ini. Ini hidup yang pertama, Bu. Hidup di dunia ini. Summa yumitukum, lalu Allah matikan yang kedua kalinya. Tadi mati karena memang tidak ada, adanya hanya dalam perut ibu kita. Kita tidak tahu suasana dalam perut ibu kita. Tahunya kita sudah lahir, ya. Itu tandanya dia mati. Mati, hidup di dunia, lalu dimatikan lagi yang kedua, yaitu masuk dalam kubur. Mati yang kedua. Selesai sampai situ enggak. Summa yuhyikum, nanti kita akan dihidupkan yang kedua kalinya. Sekarang hidup yang pertama, dan yang kedua kalinya nanti di akhirat. Semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar namanya. Nah, kehidupan yang kedua kali itu summa ilaihi turja'un. Itu kembali mereka. Yang tadinya mati, hidup, mati lagi, hidup lagi, itu tidak bakal mati-mati lagi itu. Kenapa? Karena dia sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Allah sudah nyiapkan tempatnya, tempat kembali. Apa tempatnya? Ada dua saja. Pertama surga, kedua neraka. 2 tempat inilah. Tidak ada tempat lain. Siapa saja yang kembali ke surga dan siapa saja yang kembali ke neraka. Nah, bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa, ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
wa dzalikal fawzul 'azim. Nah, Allah yang punya alam semesta raya ini, Dia sudah katakan bahwa siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannah, maka dia Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, gitu. Yang taat tadi Allah perintahkan sholat, dia sholat. Allah perintahkan puasa, dia puasa. Allah perintahkan bayar zakat itu kalau memang sudah sampai haulnya dan cukup nisabnya, bayar, dia bayar. Allah perintahkan untuk berbaik dengan tetangga, berbaik dengan karib kerabat, apalagi dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, kakak, adik. Itu Allah perintahkan kita. Nah, dia patuh taat. Dia bilang sami'na wa ata'na. Allah perintahkan, lalu dia menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh ya Allah. Nah, orang yang inilah Allah kembalikan tempatnya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka ini dikembalikan ke tempatnya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu ternyata ada sungai. Ini menunjukkan, menggambarkan suasana sejuk, ya, suasana nan indah, ya, di mana pantai pasir pantainya itu terbuat dari mutiara. Kemudian orang yang beriman beramal soleh tadi berbaring-baring di atas dipan, duduk berhadap-hadapan bercengkrama, di mana pohon-pohon di sekitarnya berbuah dengan ranum. Ketika dia ingin makan buah apel, bukan dia yang mengambil buah itu, tapi justru buah itulah yang akan menjulurkan tangkainya. Itu. Kemudian air sungai itu ada yang terbuat dari madu. Biasanya kita suka dengan madu. Suka ada dengan madu? Kalau di madu, kalau di madu dah suka dengan madu ya. Nah, jadi betapa indahnya yang di dalam hadis disebutkan, keindahan surga itu tak bisa digambarkan, tak bisa dibayangkan, ya, dengan pikiran kita betapa indahnya surga. Di sanalah akan kembali. Sehingga ketika kita dikembalikan ke dalam surga, ya, malaikat penjaga pintu surga itu sambil mengucapkan, "Fadkhuluha khalidun." Masuklah ke dalam surga ini. Ya. Jadi para penjaga, penghuni surga itu sambil mengucapkan selamat datang, gitu. Silahkan masuk. Ya. Itulah penjaga atau penghuni surga itu memberikan ucapan selamat. Salamun alaikum tibtum. Selamat atas kamu yang sudah sampai kembali ke surga ini dengan selamat.
wujuhu yawma idzin na'imatul li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, di mana wajah mereka yang berbaris-baris, ya, berbondong-bondong datang menuju ke surga dengan wajah yang cerah, ceria, berseri-seri tampak dari wajah mereka, ya kan? Bahkan ketika itu ada yang terharu menangis karena sudah sampai ke depan pintu surga, ya. Nah, itu futihat abwaabul jannah, dibukakanlah pintu surga itu. Kalau ibaratkan pramugari itu mengucapkan selamat datang di penerbangan ini, kan itu enak sekali. Ini orang-orang yang disebut orang menerima catatan, buku rapornya itu diambilnya dengan tangan kanan, gitu.